Salam sehat. Anda pasti pernah dengar kalimat malpraktek. Sehingga kalau misalnya ada pasien yang datang ke rumah sakit, sepertinya baik-baik saja, kemudian setelah diperiksa, kemudian dilakukan tindakan operasi, saat operasi terjadi gangguan, misalnya meninggal, maka pasti ada sebuah tanda tanya, kenapa? Apakah dokternya melakukan malpraktek? Atau misal pasien datang dengan adanya gangguan misalnya benjolan ada di pipi. Setelah dioperasi, kemudian mencong separuh. Wah, ini pasti dokternya salah melakukan tindakan operasi, malpraktek. Nah, sering di masyarakat kadang-kadang ada anggapan seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan, apa sih malpraktek itu? Malpraktek secara harafiah itu disebut atau diartikan tindakan yang salah. Di mana mal ini adalah sesuatu yang buruk, salah, dan praktek adalah tindakan. Maka malpraktek adalah tindakan yang salah. Nah, malpraktek sendiri sebetulnya terbagi masing-masing expert itu berbeda-beda pembagiannya. Nah, saya memakai 4 pembagian. Yang pertama, civil malpractice atau malpraktek sipil. Yang kedua, administratif malpractice atau malpraktek administrasi. Kemudian medical malpractice atau malpraktek medis. Dan yang keempat, criminal malpractice atau malpraktek kriminal. Nah, sekarang yang dimaksud dengan malpraktek sipil tidak ada konsekuensi hukum, tetapi merugikan pasien. Misal, ada dokter praktek di rumah sakit jadwalnya jam 8 pagi, tetapi datangnya jam 12 siang, jam 1 siang. Nah, merugikan pasien. Ya. Konsekuensi hukumnya nggak ada. Tapi menjadi pasien ini akhirnya secara sosial akan ngomong kemana-mana yang akhirnya pasien akan tidak lagi datang ke dokter tersebut. Atau dokter yang menangani pada saat rawat inap kemudian pergi dilimpahkan ke dokter lain. Nah, ini juga bagian dari sipil malpraktek karena merugikan pihak pasien tetapi tidak ada konsekuensi hukumnya. Itu tadi ya malpraktek sipil. Kemudian malpraktek administratif. Ini adalah secara administrasi dokter yang punya kewenangan itu harus punya STR, surat tanda registrasi yang dikeluarkan Kemenkes. Jadi sekalipun dia lulusan perguruan tinggi resmi, sah, terakreditasi lagi, tetapi harus punya STR yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Artinya orang tersebut di samping dia berkompeten, tetapi dia juga secara legal formal dia sah kalau melakukan tindakan apapun. Kalau tidak punya, maka dia secara administrasi dia salah. Maka dia melakukan malpraktek administrasi. Konsekuensi hukumnya ada. Karena di dalam undang-undangnya seorang dokter harus punya dan wajib punya STR dan SIP. Ya, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Kemudian yang ketiga,
medical malpractice atau malpraktek medis. Contoh, seorang dokter melakukan tindakan tetapi tidak sesuai SOP, standar operating prosedur. Ya, sehingga akhirnya terjadi kegagalan. Nah, medical malpractice ini kadang disebut dengan kelalaian atau negligent. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja, itu tetap ada konsekuensi hukumnya. Yang tidak disengaja saja berdampak hukum, apalagi yang sengaja. Misal di daerah perkotaan, sekalipun tidak ramai, seorang dokter umum melakukan tindakan kuretase, tidak sesuai kompeten. Nah, itu salah. Itu melakukan malpraktek. Ya. Dokter THT melakukan tindakan operasi benjolan ada di lengan. Tidak sesuai kompetensi. Ya, sekalipun dia seorang dokter, tapi kompetensinya berbeda-beda. Ya. Udah ya, itu 3. Nah, sekarang yang keempat, criminal malpractice atau malpraktek kriminal. Dokter kandungan melakukan aborsi yang tidak ada indikasi medis. Nah, itu kriminal. Tindakan aborsinya sesuai kompetensinya, karena dokter kandungan bisa melakukan aborsi. Kalau sesuai indikasi medis. Aborsi artinya pengakhiran kehamilan. Misalnya ada seseorang terjadi kehamilan, ternyata ada flek-flek yang di dalam pemeriksaan ini sedang berlangsungnya terjadi aborsi. Maka kalau dilanjutkan bisa membahayakan si ibu. Maka kemudian diakhiri kehamilannya. Tapi kalau tidak ada masalah, kemudian dilakukan pengakhiran, maka itu kriminal. Misalnya ada seseorang remaja, hamil, belum menikah, kemudian datang ke dokter kandungan untuk minta digugurkan. Dokter pasti tidak akan mau. Kalau dia melakukan, maka dia kriminal. Sehingga dokter kandungan yang melakukan tindakan kriminal biasanya tidak di rumah sakit atau klinik-klinik yang secara legal formal itu bisa melakukan tindakan apapun. Nah, dia pasti akan di praktek pribadi atau tempat-tempat tersendiri terpisah. Sehingga banyak kan kejadian seorang dokter kandungan melakukan tindakan aborsi yang kriminal. Ya, udah ya. Jadi ada 4. Civil malpractice, administrative malpractice, medical malpractice, criminal malpractice. Nah, di luar itu ada yang namanya resiko medis. Di luar malpraktek ini ada yang namanya resiko medis. Nanti saya jelaskan sendiri apa itu resiko medis di channel ini juga. Itu ya, salam sehat.